Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan monopolistic competition dan oligopoli dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Putri Novianti, Aninda Fitri Tasni, Cornelius Jason Fabio, Marvel Rizky Irwansyah, dan Vina Rindia Pramudita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Selanjutnya, saya akan memberitahukan contoh monopolistik. Yang pertama, industri rokok. Contohnya seperti jarum, gudang garam, dan lainnya. Yang kedua, ada industri otomotif. Contohnya seperti menawarkan mobil dengan fitur, kualitas, dan harga yang berbeda. Yang ketiga, ada industri fast food. Contohnya seperti McDonald's, Burger King, KFC, dan lain-lain. Keempat, ada industri pakaian. Industri pakaian itu contohnya seperti pakaian dengan berbagai merek dan kualitas yang berbeda. Yang kelima, ada industri perawatan kecantikan seperti kosmetik, perawatan kulit, dan berbagai macam lainnya. Karakteristik monopolistik yang pertama terdapat banyak penjual, yang kedua barangnya bersifat berbeda corak, yang ketiga perusahaan mempunyai sedikit kuasa untuk mempengaruhi harga, yang keempat perusahaan dapat dengan mudah masuk ke dalam industri, dan yang terakhir persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Kelebihan monopolistik ada 4. Yang pertama, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal tersebut akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli, dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Dan yang terakhir, yang keempat, pasar yang mudah dijumpai konsumen karena sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari. Kekurangan monopolistik. Yang A, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi dalam hal harga, kualitas, maupun layanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal atau pengalaman yang cukup akan cepat tersingkir. Yang B, dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar memiliki skala ekonomi yang tinggi. Yang C, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi sehingga hal itu meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen. Pengertian oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dari jenisnya, dapat berbeda pada masing-masing produsen. Tiap perusahaan dalam pasar oligopoli memberikan pengaruh yang besar bagi perusahaan lainnya, sehingga timbul ketergantungan satu sama lain. Pasar oligopoli dapat dibedakan berdasarkan keragaman produk di dalam pasar menjadi oligopoli murni, produk homogen, dan oligopoli diferensiasi atau produk diferensiasi. Karakteristik oligopoli. Pertama, sedikit produsen dominan. Kedua, saling ketergantungan antara peserta pasar. Ketiga, ketersediaan produk diferensiasi. Keempat, hambatan masuk yang tinggi. Lalu selanjutnya contoh pasar oligopoli. 1. Industri penerbangan. Beberapa maskapai penerbangan besar menguasai mayoritas pangsa pasar di berbagai rute, menciptakan situasi oligopoli. Yang kedua, industri farmasi. Beberapa perusahaan farmasi besar mengendalikan pasar obat-obatan tertentu dan inovasi dalam bidang ini sering dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Ketiga, industri telekomunikasi. Beberapa operator telekomunikasi besar dapat mengendalikan pasar dalam suatu negara atau wilayah, menciptakan oligopoli dalam industri ini. Keempat, industri minyak bumi, yaitu OPEC atau Petroleum Exporting Countries.
merupakan contoh pasar oligopoli yang para produsennya bergabung untuk bersama-sama menentukan harga minyak di pasar dunia. Lalu yang kelima, industri sistem operasi smartphone. Perusahaan sistem operasi di smartphone yang mendunia saat ini dikuasai oleh Apple dan Google. Kedua perusahaan teknologi tersebut memiliki sistem operasi Apple dengan iOS-nya dan Google dengan Android-nya. Selanjutnya itu kelebihan oligopoli. Yang pertama itu karena persaingan yang ketat, produsen akan senantiasa melakukan perkembangan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Mengingat persaingan yang begitu ketat, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Yang kedua itu konsumen akan mendapatkan harga standar karena pengusahaan harga oleh produsen sangat lemah. Ini disebabkan oleh persaingan yang ketat. Penemuan baru perusahaan tidak mudah ditiru atau diimbangi oleh perusahaan. Yang ketiga itu persaingan sehingga timbul dorongan yang kuat untuk memacu kemajuan teknologi meskipun tidak banyak. Tetapi konsumen mempunyai beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginan. Selanjutnya itu kekurangan oligopoli. Pertama itu ketatnya persaingan dalam pasar dapat membuat produsen baru sangat kesulitan untuk masuk dalam mengikuti persaingan pasar atau pertahanan di sana. Yang kedua itu harga barang cenderung lebih tinggi daripada persaingan sempurna. Karena sering terjadinya kesepakatan di beberapa perusahaan oligopoli untuk mengendalikan harga dan produksi. Yang keempat ini membutuhkan biaya produksi dan strategi promosi yang cukup besar. Kebutuhan akan ikan akan menaikkan biaya produksi sehingga lebih tinggi di atas biaya rata-rata minimum. Yang kelima itu sering terjadinya perang harga antar produsen untuk memikat konsumen. Kondisi pasar oligopoli bisa membuat persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang. Selanjutnya itu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama itu produknya bersifat homogen. Yang kedua itu terdapat 2 produsen atau kurang dari 10. Yang ketiga itu saling bergantungan. 4. Ada satu yang berperan sebagai market leader. Yang kelima itu butuh strategi yang pemasarannya yang cerdik. Yang keenam itu harga cenderung sama. Yang ketujuh itu sulit ditembus pesaing baru. Ke-8 itu produsen lama mempengaruhi harga. Yang ke-9 itu berpromosi melalui iklan. Perbedaan pasar monopoli dan oligopoli. Yang pertama, pasar monopoli hanya dikuasai atau dipegang oleh satu penjual. Sementara pasar oligopoli ada lebih dari satu penjual yang menguasai pasar. Yang kedua, dalam pasar monopoli tidak ada penjual atau perusahaan lain yang dapat masuk ke dalam pasar. Sedangkan pasar oligopoli, perusahaan baru masih memiliki kesempatan untuk masuk meskipun banyak hambatan yang menghadang. Yang ketiga, perusahaan di pasar monopoli bertindak untuk menentukan harga pasar. Sedangkan pasar oligopoli, seluruh perusahaan saling mempengaruhi satu sama lain saat terjadi perubahan harga. Yang keempat, karena ditetapkan dalam undang-undang, pasar monopoli kebanyakan dimiliki oleh BUMN atau pemerintah. Sedangkan pasar oligopoli dimiliki BUMN juga swasta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.